Oke, di video kali ini saya akan mencoba membahas salah satu update dari konten AI pada saat kita membuat sebuah konten atau membuat project baru di content editor di atas ini. Dan di bagian keyword setting kita bisa melihat bagian ini ada switch on advanced setting di sini ya. Nah, di sini akan muncul authority page URL. Oke, jadi sebelum saya membahas tentang advanced setting di sini, pengaturan di sini, saya akan bahas juga bagian keyword di sini karena nanti kaitannya ke pengaturan di sini kaitannya ke hasil yang ada di sini, keyword-keyword yang ada di sini. Dan kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang relevansi score di sini. Nah, seperti kita lihat di sini ada relevansi skor 0,51. Nah, ada banyak yang tanya relevansi skor ini apa? Maksudnya apakah menggunakan persamaan LSI atau seperti apa konsepnya? Nah, di sini saya akan coba jelaskan sekaligus konsep dari penggunaan advanced setting di sini ya, supaya Anda juga ada gambarannya bagaimana si konten AI ini bekerja. Oke, jadi prosesnya atau mekanismenya seperti ini. Kalau Anda lihat di halaman ini kita diminta masukkan keyword. Di sini misalkan belajar SEO, kemudian saya masukkan country-nya, kemudian di sini ada pilihan get competitor. Nah, di sini artinya kita si konten AI ini akan mencoba mengambil atau mengekstrak data dari kompetitor untuk keyword yang Anda targetkan tersebut. Nah, ini misalkan ini adalah halaman pertama. Nah, ini ada posisi website ya, 1 sampai 10. Nah, nanti kita tinggal pilih misalkan mana yang mau kita ambil kontennya atau kita analisa kontennya. Misalkan saya ambil yang di sini di website di nomor 1 dan nomor 3 ya, atau satu lagi yang 4. Ini saya mau analisa kontennya kompetitor kita yang ada di halaman pertama. Nah, selanjutnya si konten AI akan mencoba mengambil atau mengekstrak non-praise atau kita sebut dengan keyword ya. Nah, ini kita akan dapat keyword-keywordnya. Nah, dari keyword-keyword yang ada di konten di halaman pertama tersebut, kita masukkan ke salah satu model NLP, yaitu adalah BERT di sini ya. BERT model, Google BERT. Nah, ini kita embedding keyword-keyword ini ke dalam BERT. Nah, selanjutnya keyword yang sudah di-embedding kita juga ambil juga satu data dari authority page. Nah, ini halaman authority di sini ya. Oke, ini halaman authority. Misalkan Wikipedia atau website lainnya ya. Nah, ini fungsinya apa? Kita mengambil halaman ini, kita akan coba membandingkan keyword yang ada di sini dengan data yang ada di halaman authority tersebut. Nah, jadi di halaman authority ini kita juga proses, karena di sini mungkin ada data-data ya, misalkan keyword-keyword atau kalimat-kalimat tertentu di sini. Kita proses datanya, kita masukkan juga ke dalam BERT. Setiap kalimat-kalimat di sini, sentence-sentence yang ada di halaman authority ini, kita masukkan juga ke dalam BERT. Nah, nanti di board proses outputnya, saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi prosesnya nanti bentuknya seperti vektor. Ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini X, ini Y, Z ya. Jadi dimensional 3 dimensi. Nah, si authority page ini kita asumsikan dia ada di sini. Di dalam hasil proses embedding model. Ini ada data-datanya ya, data-data dari si authority page-nya. Nah, si keyword-keyword ini yang ada dari yang kita ambil dari konten di halaman pertama atau dari kompetitor kita, dia posisinya ada di sekitar authority page ini. Dia mungkin ada yang di sini. Ini bentuknya 3 dimensi ya. Di sini mungkin ada yang di sini ya. Ini di sini. Nah, selanjutnya
antara konten di sini dan keyword di sini ini ada jarak. Nah, ini ada jaraknya. Ada space-nya antara si layernya si authority URL-nya, authority page-nya, dan juga dengan keyword-keyword yang dimiliki oleh website di halaman pertama. Nah, ini ada jarak-jaraknya. Nah, jarak ini menggambarkan seberapa related atau seberapa relevan keyword ini terhadap artikel atau konten yang ada di authority page tersebut. Jadi si konten AI akan menghitung, kalau kalian lihat di sini ada relevancy score. Nilai relevancy score di sini itu dihitung berdasarkan jarak ini. Jarak yang jarak antara si authority page dan keyword di dimensi vektor ini. Jadi di sini ada jaraknya. Jarak ini yang kita hitung. Nah, perhitungan jarak ini nanti nilainya adalah ini 0,15, ini artinya 51% ya. Nah, nilai itulah yang kita gunakan sebagai relevansi skor. Karena semakin dekat jaraknya seperti ini, jaraknya semakin dekat, maka relevansinya akan semakin tinggi atau mendekati 1, artinya sangat relevan. Dan kalau semakin jauh, maka nilai relevansinya atau jaraknya ini dimensional space-nya akan semakin kecil, mungkin akan minus 0 sekian ya. Jadi semakin jauh jarak, maka relevansinya akan semakin berkurang, dan semakin dekat, maka hasilnya akan lebih relevan. Nah, ini adalah konsep dari relevansi skor di sini ya konsepnya. Jadi kita nggak menghitung menampilkan keyword-keyword apa aja yang berhasil diekstrak oleh Seabird, yang didetect oleh Seabird relevan. Kita nggak hanya menghitung keyword yang relevan aja, tapi kita juga hitung dimensional space-nya ya, atau jarak relevansinya antar si konten yang ada kita setting nanti di sini, konten yang ada di setting di sini dengan keyword yang kita ekstrak dari kompetitor kita di halaman pertama. Ini saya coba ekstrak. Kalau sebelumnya di konten AI ini, proses ini kita buat otomatis dari konten AI, dan di update kali ini kita coba berikan keleluasaan untuk pengguna memasukkan authority URL-nya sendiri ya. Karena mungkin di niche yang terlalu spesifik, mungkin si konten AI nggak bisa mendapat URL authority page-nya. Jadi kalian bisa memasukkan authority page URL kalian masing-masing di sini. Dan ini nggak harus bahasa Indonesia. Misalkan target keyword Anda bahasa Indonesia, Anda nggak harus memasukkan bahasa Indonesia di sini. Anda bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Rusia, Portugal, bebas ya. Yang penting authority page URL di sini relevan dengan keyword Anda di sini. Misalkan di sini saya belajar SEO, saya masukkan misalkan ini situsnya Moz atau situsnya Google, bebas ya. Yang penting di situ ada kontennya yang bisa kita proses data-data atau kalimat-kalimat di dalamnya. Atau kalau nggak mau masukin authority page URL, Anda bisa search dari Wikipedia sini. Saya tinggal pilih option search from Wikipedia. Kemudian saya masukkan keywordnya untuk kita cari konten di Wikipedia. Saya pilih ini language-nya English ya. Kita coba lihat apakah memang bisa. Nah, ini saya pilih page ini atau konten yang ini, search engine optimization ya. Kemudian saya klik continue, dan ini sama seperti sebelumnya. Saya paste aja. Oke, kemudian saya submit. Oke, ini saya lupa pilih kompetitor. Oke, saya pilih dulu kompetitornya. Saya coba pilih yang word count-nya cukup tinggi. Seperti ini ya, misalkan 2 ini saya pilih. Kemudian kita continue dulu dan kayak create dulu project-nya. Oke, udah selesai. Kita diarahkan ke halaman konten editor dan saya generate dulu keywordnya. Ini konten AI akan mencoba memulai proses yang saya sebutkan di sini ya. Nah, ini memulai proses embedding ke Bird dan juga mengekstrak data yang memang dibutuhkan oleh si Bird untuk diproses sehingga menjadi outputnya seperti ini. Oke, seperti ini udah selesai. Kita ada 33 keyword yang bisa kita optimasi ke dalam konten. Nah, di sini perlu diketahui juga keyword-keyword di sini relevannya bukan hanya ke satu keyword seperti ini, tapi juga ke setiap
kata yang ada di sini ya, belajar dan juga SEO di sini. Makanya kalau Anda lihat di sini mungkinan ada yang aneh, mungkin menurut Anda seperti ini keuntungannya. Nah, keuntungan ini relevan dengan belajar di sini, karena dengan belajar kita akan mendapatkan sebuah keuntungannya. Jadi ini akan sangat relevan dengan kata kunci belajar di sini. Misalkan lagi efektivitas juga mungkin ini akan relevan dengan kata belajar di sini. Dan kalau digabungkan juga akan relevan ya. Misalkan seperti ini Google dan juga traffic yang ini resultnya atau hasil dari SEO, teknik SEO. Maka ini adalah memang kata kunci yang sudah diproses dan memang relevan dengan target keyword kita, yaitu di sini sampelnya atau contohnya saya di sini adalah belajar SEO. Oke, untuk Anda yang sudah membuat kontennya dan mau diedit, Anda bisa klik di bagian atas ini, ada tombol gear di atas ini. Nah, di sini Anda bisa ubah-ubah, misalkan kompetitor Anda mau pilih yang mana di sini, Anda bisa ganti. Nah, ini kalau Anda ganti kompetitornya, nanti di bagian keyword ini akan di reset lagi dan Anda harus generate ulang lagi di sini ya, karena kompetitornya atau konten datanya berbeda di sini ya. Atau Anda mau ganti advanced settingnya juga bisa, Anda mau masukkan authority page Anda sendiri bisa, atau Anda search di konten Wikipedia yang lain juga bisa. Jadi Anda bisa ekspor di bagian ini, di bagian setting di sini. Oke, jadi itu konsep dari si konten AI keywords ini, dan juga update dari dan konfigurasi dari konten editor atau content creation di konten AI.